Istana glasial besar. Qin Yichen pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, orang di Fast Glacial Palace tidak banyak bepergian, jadi dia tidak tahu banyak. Istana Fast Glacial ini bukanlah kekuatan biasa. Suhua, Qin Yichen menggumamkan nama itu, seolah ingin menanamkannya di benaknya. Apa yang dia tidak mengerti adalah bagaimana orang-orang Istana Fast Glacial muncul di dinasti. Membawa Lu Lingying pergi, dia bisa mengerti. Lagi pula, orang-orang di Fast Glacial Palace dikabarkan memiliki fisik atribut dingin. Lu Lingying terlahir dengan vulva, dan tidak mengherankan jika menarik perhatian Fast Glacial Palace. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia membawa pergi Xiao Linger. Pria itu berkata bahwa Xiao Linger adalah Tianling Divine Physique, dan Xiao Linger itu, dia mengkhawatirkan Xiao Linger, jadi dia setuju untuk pergi bersamanya. Penjelasan angin 1000 salju membuat Qin Yichen terdiam. Fisika ilahi, Qin Yichen juga menduga bahwa fisik Xiao Linger memang mirip dengan Tianling Divine Physique yang legendaris, tetapi dia tidak yakin. Fisik ilahi, 10 juta tahun jarang terlihat. Qin Yichen juga tidak menyangka bahwa putrinya sebenarnya adalah tipe pemilik dengan fisik yang unik. Namun, dia mengetahui energi Xiao Linger di dalam tubuhnya. Dan dia tidak pernah memikirkan cara untuk menahannya. Karena, dia takut. Ya, saya takut. Begitu ada sedikit kesalahan, kerugian bagi Xiao Linger tidak terbayangkan. Fast Glacial Palace, jika kamu mencoba mengeluarkan otakmu, aku akan membuatmu membayar. Dengan kepalan tangan, Qin Yichen memancarkan ketegasan di matanya. Meskipun Fast Glacial Palace berada di luar jangkauannya sekarang, suatu hari, dia akan memiliki kekuatan untuk mengguncang Fast Glacial Palace. Semua orang yakinlah, mereka baik-baik saja, aku akan menjemput mereka. Lalu Qin Yichen berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Ye Liangchen, mereka tidak mengatakan apa-apa. Di pundak tepukan Qin Yichen, mereka berjalan keluar. Di dalam halaman kecil, ada 1000 angin dan salju, saudari seperti Suruyan. Apakah kakak perempuan itu benar-benar baik-baik saja? Feng 1000 Sue tidak meneteskan air mata, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghentikan wanita cantik itu untuk mengambil ibu dan anak perempuan Lu Lingzhen. Meski hanya beberapa hari, wajahnya yang cantik jauh lebih kurus. Benar-benar, Qin Yichen menyeka air matanya untuknya. Bukankah itu orang yang mengatakan itu? Dia hanya ingin mengambil kakak perempuan Lingmu sebagai murid. Ling ini sama sekali tidak buruk. Nyatanya, dia juga terlalu bersalah pada Lu Lingying. Lu Lingzhen sudah mati baginya. Tetapi dia tidak melakukan apapun untuk Lu Lingzhen. Lu Lingying lahir dengan Yin Yin, plus mendalam neter. Kecepatan kultivasinya saat ini sudah sangat cepat di antara orang-orang di dinasti. Tetapi dia tahu bahwa kecepatan ini hanya dapat dianggap sebagai rata-rata, bahkan sangat baik. Ini semua karena hati Lu Lingying ada padanya dan dia tidak punya niat untuk berkultivasi. Sekarang, mungkin itu bukan hal yang buruk bagi Lu Lingying. Setidaknya, saat kita bertemu lagi, basis kultivasi Lu Lingying akan mengalami lompatan besar. Malam itu, Qin Yichen diam-diam duduk di halaman dengan 1000 salju dan Suruyan, bahkan saat Su Xin pergi. Selama setengah bulan berikutnya, Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, dan berada di kamar dagang Fei Le dengan 2 wanita. Setiap hari, dia mencoba segala cara untuk membuat kedua wanita itu bahagia, dan akhirnya, senyumnya muncul kembali di wajah mereka. Melihat senyum di wajah mereka, Qin Yichen merasa ini adalah pencapaian terbesarnya. Terutama melihat senyum angin dan salju, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Kehidupan sebelumnya, dia hanya berutang 1000 angin dan salju. Dia menggunakan kelembutannya untuk meluluhkan hatinya yang beku, tetapi sebagai gantinya itu dingin dan acuh tak acuh. Dan sekarang, melihat senyum di wajahnya, entah kenapa, ada emosi bernama kebahagiaan yang mengalir di hatinya. Hingga suatu hari, Feng Wentian mengirim surat dan mengatakan bahwa ada hal yang mendesak untuk menemuinya. Kehidupannya yang santai berakhir. Sekarang, angin dan Mo saling melindungi. Di wilayah dinasti, kamar dagang Fei Le hampir bisa menyamping. Namun, fakta bahwa angin 1000 salju martial spirit dimiliki oleh tubuh seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala Qin Yichen, dan saya tidak tahu kapan itu akan jatuh. Ini membuat Qin Yichen tidak berani menganggap enteng. Saat meninggalkan kamar dagang Fei Le, Qin Yichen menghabiskan sebagian besar dari 3 hari bersama Suruyan. Suruyan juga seorang wanita yang tidak memiliki keluhan tentang dirinya. Statusnya saat ini tidak kurang dari masa lalu. Sekarang, dia adalah ratu bisnis yang layak di dinasti. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang menyukai bakat bisnisnya. Dia memberinya cabang zaitun, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Dia masih rela mengikuti Qin Yichen dan menjalankan kamar dagang untuknya. Jika ada jodoh ini, apa yang harus saya minta? Malam itu, Qin Yichen masih bersama Suruyan. Wanita kuat asli, saat ini, lemah lembut seperti kucing, bersandar di lengan Qin Yichen, dan matanya sesempit air musim gugur yang jernih, menunjukkan nostalgia yang dalam. Akhirnya, dia sepertinya memutuskan apa. Dia telah mengangkat kepala dengan genit di wajahnya yang cantik, dan menatap langsung ke mata Qin Yichen.
Kemudian, bibir merahnya yang cantik, sedikit demi sedikit, bergerak menuju bibir Qin Yichen. Akhirnya, dia menutup matanya dan mencium bibirnya. Qin Yichen tetap tinggal, menanggapi antusiasmenya, merasakan tubuh lembut dan panas yang menyenangkan di lengannya. Dia tidak bisa menahannya untuk tidak memeluknya rat-rat. Saat keduanya hendak pindah ke langkah berikutnya, Qin Yichen berhenti. Su Ruyan, yang memiliki mata kabur, membuka matanya sedikit dan menatapnya dengan ragu. Meskipun Qin Yichen sering menemaninya, tetapi dua orang tidak sama sekali. Dan kali ini, ketika dia tahu bahwa Qin Yichen akan pergi lagi, dia memiliki ide untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Apakah kamu, tidakkah kamu menginginkanku? Karena Qin Yichen berhenti, hidung Su Ruyan sakit dan air mata berlinang. Mungkin, sejak pertama kali Qin Yichen menoleh, dia sudah memiliki ketergantungan khusus padanya. Dia bahkan sedikit takut Qin Yichen akan meninggalkannya. Bodoh, berpikir membabi buta. Qin Yichen memegangi wajahnya yang cantik. Dia pasti tahu apa yang dipikirkan Su Ruyan. Aku akan memberimu pernikahan yang megah, sehingga semua orang bisa melihat kebahagiaanmu. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadikanmu istri Qin Yichen. Qin Yichen berjanji di telinganya. Ini adalah janji pria kepada wanita, dan ini adalah sumpah. Pipi memerah Su Ruyan membenamkan wajahnya yang cantik dalam-dalam di lengannya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan yang dalam. Pernikahan itu hampir merupakan kemewahan baginya. Dia tidak memiliki semua kelebihan Lu Lingying, juga tidak memiliki pengalaman yang sama seperti angin dan salju. Dia hanyalah wanita biasa.